bisa berlanjut persoalan ini. Waktunya 7 kali 24 jam. Tadi disampaikan oleh Bang Chan, 7 kali 24 jam dikasih waktu, cukup panjang. Konsekuensinya. Kan bisa? Oke. Mungkin ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan. Bang Iban, mungkin kasus ini sedikit lega seperti apa sih atas laporan pihak sana, dan selain kerugian apa selain dari teguran dari kamu sendiri, apakah material dan bukti seperti apa sih? Iya pasti kalau lega pasti tentunya ya, lega ya, bersyukur ya, karena saya memang benar-benar tegak lurus dan bisa dibilang benar-benar tegak lurus walaupun prosesnya memang menunggu, dan memang saya alhamdulillah juga terlewat dari oknum-oknum yang ingin memanfaatkan dari permasalahan saya ini, tapi saya selalu bergandengan tangan dengan Bang Ihsan dan Mamasi untuk benar-benar kita tegak lurus gitu kan. Ya kalau kerugian pastinya akan mengganggu dari perjalanan hidup saya, reputasi saya, karena bagaimanapun juga orang kalau buka klik Rizal Gibran beritanya seperti itu semua, ya pastinya akan ada beberapa hal yang jadi terhambat gitu kan. Makanya dengan adanya informasi pada sore hari ini, kami mohon untuk kerjasamanya untuk sama-sama kita membantu kredibilitas saya untuk pembersihan nama baik, di mana dikuatkan dengan adanya SP3 ini, karena ini nggak main-main gitu. Ini sebagai bukti. Bisa mungkin penegasan dari kamu sendiri nih, dengan keluarnya SP3 ini, apakah kamu sendiri akan melanjutkan laporan kamu terkait pencemaran nama baik terhadap Sarah, atau sebaliknya mungkin Oke, kita masih akan berunding lagi. Kita sudah koordinasi dengan penyidik, dan saya setelah beberapa waktu memang agak belum ada rapat lagi, cuma lewat telepon aja dengan Bang Ihsan. Dan hari ini kita akan setelah komunikasi ini kita akan rapatkan lagi bagaimana. Tapi tentunya sudah direspon agar bagaimanapun juga penyidik yang menerima laporan saya juga kemarin sudah telepon, bagaimana Bang, ayo kapan kita rapatkan. Karena ini sudah keluar SP3-nya, nah ini tentunya saya akan rapatkan dulu ya. Gitu. Dan saya juga masih menunggu itikat baik, ya bagaimanapun juga mantan istri ya, apakah kita tega gitu kan ya. Tapi ya kita lihat, karena ini sudah masuk proses hukum, dan sejauh ini dari pihaknya Sarah dan juga pengacaranya Tris yang sangat-sangat frontal pada saat itu, toh bahkan pada saat itu juga saya melakukan RJ, ingat kan? RJ itu pun juga saya dapatkan arahan dari Polda, tapi ternyata dijadikan senjata gitu. Wah, Rizal juga mau itu, kita tolak RJ begini. Padahal saya mengikuti, saya pengen berdamai kan. Tapi akhirnya sampai detik ini mereka tinggal di itikat baik, ya saya tentunya kembalikan lagi penyidik untuk agar berkasnya itu juga, mereka juga namanya penyidik kan nggak mau kan berkas numpuk tidak ada solusinya kan gitu. Kepastian hukumnya Pasti akan kita tegakkan ya. Ada lagi? setelah keluarnya SP3 ini sudah ada komunikasi? Tidak ada, belum ada. Dari pihak sebelum belum menghubungi? Belum menghubungi. Baru dari pihak penyidik aja untuk progres selanjutnya bagaimana, nanti hari ini kita akan lakukan. Tapi yang pasti bahwa kalau ternyata dalam 7 kali 24 jam tidak ada respon dari pihak Sarah yang akan menghubungi Rizal terkait laporan pencemaran nama baik, apakah akan diselesaikan secara jalur kekeluargaan? Kami masih membuka itu. Kalau silakan saja dari pihak Sarah kalau mau menghubungi Rizal dalam 7 hari ke depan silakan. Tapi kalau kemudian ternyata sama sekali tidak ada itikat baik dari pihak Sarah, maka secara tegas juga kami meminta kepada pihak Polda Metro Jaya untuk melanjutkan laporan Rizal kepada Sarah terkait pencemaran nama baik. Selanjutnya juga bahwa saya juga mengucapkan rasa banyak terima kasih kepada pihak Polda Metro Jaya dengan menyampaikan SP3 ini. Artinya kami menilai bahwa benar-benar dari awal perkara ini kami paham betul. Kemudian selanjutnya kami melihat bahwa penyidik Polda Metro Jaya begitu profesional dalam menangani sebuah perkara, sehingga kita menaruh harap semoga tindakan-tindakan penyidik yang seperti dilakukan saat ini itu sangat baik. Untuk apakah hukum itu benar-benar harus ditegakkan, menurut hemat saya bahwa ini memang harus sesuai dengan fakta, harus sesuai dengan bukti. Kalau seandainya fakta atau buktinya sangat kurang, maka tidak perlu dipaksakan. Dan apa yang dialami oleh Rizal Gibran dengan dihentikan perkara ini menunjukkan kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya betul-betul presisi, betul-betul profesional dalam melakukan penyidikan. Kira-kira demikian. Baik, kemudian pada intinya klien kami yaitu Saudara Rizal punya itikat baik untuk memberikan kesempatan kepada pihak Sarah. Ya. Tinggal bagaimana keputusan dari mereka.
kalau mereka juga punya itikat baik, tentunya Kita ada berundingkan ya. akan ada kekeluargaan. Tapi kalau mereka tidak mempunyai itikat baik, bisa berlanjut persoalan ini. Waktunya 7 kali 24 jam. Tadi disampaikan oleh Bang Chan, 7 kali 24 jam dikasih waktu, cukup panjang. Ini yang perlu jadi perhatian buat dari pihak acara. Demikian. Bagus, mungkin alasan apa yang membuat kamu ini masih mau buka itikat baik setelah lu dihantam, di fitnah? Satu musuh begitu sedikit, 1000 teman begitu banyak. Saya tidak mau mencari permusuhan dalam hal ini. Apalagi mantan istri. Iya, apalagi mantan istri yang pernah satu rumah, yang pernah satu tempat tidur gitu kan. Tapi bagaimanapun juga karena ini sudah masuk dalam proses hukum, kita tetap harus menjaga agar proses hukum tegak lurus. Tapi dengan hal ini kami masih membuka itikat baik, pintu baik ya, itikat baik gitu kan. Karena saya, teman-teman tahu sendiri kan saya diserangnya bagaimana kan. Psikis saya kena loh. Apalagi juga di sisi lain tadi tanya kerugian, ya ada beberapa kerjaan-kerjaan yang akhirnya tercancel dengan otomatis ya gitu kan. Kita memberikan waktu lah. Oke. Nanti dari pihak sana yang berdamai juga ya berarti. Ya kita lihat dulu kan, jangankan berdamai kok, kita dihubungin aja tidak ada gitu. Dan bahkan selain yang di Polda kan juga sebenarnya juga paralel juga ada yang di Polres Bekasi pun juga kemarin juga di prank juga, katanya pihak mereka mau ketemu dengan pihak kita, ternyata pengacaranya nggak jadi ketemu gitu kan ya. Jadi sebenarnya yang di prank itu bukan lagi saya, tapi polisi pun juga, penyidik juga di prank gitu kan. Gitu. Intinya klien kami masih memiliki hati nurani, Ya. membuka hati, membuka diri untuk mereka dengan kesempatan. Tergantung mereka dari pihak sebelah, pihak sana. Kalau mereka memanfaatkan Iya. ini ya oke, tapi kalau enggak ya proses Ya. tetap berjalan karena Jadi- bagaimanapun juga penyidik juga minta kepastian ini bagaimana nih gitu. Ini luar biasa, klien kami bisa, yang tadi diserang rekan-rekan tahu kan, selama setahun lebih kita berjuang, Bang Rizal berjuang, Bang Intan, hari ini terbukti lah, bahwa yang benar pasti akan mendapatkan kebenaran tersendiri. Demikian. Oke ya. Oke ya. Bang, satu lagi Bang, Apa tuh? terkait dengan akun-akun yang menyebarkan hoax kan kita tahu bahwa karir lu dan lu sempat hancur beberapa tahun ini gara-gara media sosial. Itu gimana? Tindakan apa yang akan kamu ambil? Ya coba bagi sana. Ya, kalau terkait terhadap akun-akun yang telah menyerang Rizal Gibran, makanya kami himbau, apalagi kalau itu media ya, artinya kami ini sangat dekat sama kawan-kawan media juga terhadap pemberitaan-pemberitaan yang ternyata fakta hukumnya dan sudah ada keputusan hukumnya bahwa Rizal Gibran ini tidak bersalah. Seharusnya secara otomatis, secara legowo, harusnya semua pemberitaan itu di take down. Nggak perlu lagi harus kami berikan pemberitahuan atau berikan peringatan dan sebagainya untuk lakukan take down. Saya pikir dengan melihat fakta hukum ini, media juga sudah bisa langsung melakukan take down terhadap pemberitaan yang sebelumnya sudah disampaikan. Padahal pemberitahuan tersebut muatannya apa? Muatannya fitnah, pencemaran nama baik. Masa kita mau biarkan media memberikan pemberitaan-pemberitaan yang tidak sesuai dengan faktanya? Kan seperti itu. Termasuk podcast Termasuk podcast demikian. Ya, karena kan Iya. bagaimanapun juga yang memberikan informasi dan ikut menyebarkan kan Iya. turut serta kan. Iya. Oke. Oke. Oke, Cukup ya. kawan-kawan. Terima kasih ya. Cukup. kawan-kawan ya. Terima kasih.